Halo teman-teman semua, selamat datang di acara Reading the People of Asia, acara ngobrol-ngobrol tentang sastra Asia, persembahan bersama dari Makassar International Writers Festival, Penerbit Haru, dan juga Post Bookshop. Perkenalkan, nama saya Macy dari Post Bookshop. Dan saya Andri dari Penerbit Haru. Kami berdua akan menjadi teman ngobrol dalam acara Reading the People of Asia. Dan ide acara ini muncul dari kesamaan MIWF, POS, dan Haru yang suka dengan sastra Asia. Dan kami sama-sama merasa bahwa sastra adalah lensa untuk melihat dan mengerti masyarakat sebuah negara. Ya, dan waktu pertama kali ngobrol, Haru, MIWF, dan POS langsung sepakat bahwa season pertama dari Reading the People of Asia akan fokus ke sastra Jepang. Kenapa? Apa sih yang menarik dari sastra Jepang? Mari ikutin obrolan kita dalam episode pertama Reading the People of Asia. Saat lagi mempersiapkan acara Reading the People of Asia, Andri sempat ngirimin artikel jurnal ke aku. Dari artikel jurnal tersebut yang ngebahas soal sastra Jepang di Indonesia, aku baru tahu bahwa di Perpustakaan Nasional, 85% dari seluruh judul fiksi yang ada memang datangnya dari Asia. Nomor satunya dari Indonesia, dan nomor duanya ternyata dari Jepang. Dari situ aku beneran baru ngeh bahwa, wah, sastra Jepang ternyata banyak juga ya dibaca di Indonesia dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, apa sih yang bikin sastra Jepang menarik buat para pembaca di Indonesia? Untuk ngejawab pertanyaan ini, kayaknya enakan bahas dari kita bertiga dulu kali ya. Jadi yang pertama aku pengen nanya nih ke Andri. Penerbit Haru ini kan dikenal di Indonesia sebagai penerbit yang memang fokus ke sastra Asia. Dan banyak buku-buku terbitan Haru yang terkenal juga dari Jepang gitu. Kenapa sih Haru tertarik untuk menerbitkan sastra Jepang untuk pembaca Indonesia? Oke, jadi Penerbit Haru kami merasa bahwa pop culture Jepang itu pernah jadi bagian besar untuk kehidupan anak-anak, mulai dari anime, manga, sampai dorama dulu banyak banget membanjiri media di Indonesia. Di satu sisi, novel-novel populer Jepang jarang sekali dikenal di Indonesia, yang menurut kami itu sebenarnya agak aneh sih, karena budaya populer bisa diterima, tetapi kenapa sedikit sekali penerbit yang mengerjakan naskah-naskah populer dari Jepang. Karena itu Penerbit Haru ingin memperkenalkan karya-karya fiksi tersebut, terutama fiksi populer ke pembaca Indonesia gitu. Untuk POS sendiri juga dikenal sebagai toko buku yang banyak mengkurasi sastra Jepang, terutama yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Boleh cerita tidak kenapa Macy dan teman-teman POS tertarik dengan sastra Jepang ini? Ya, pas Andri cerita tadi, ternyata kita ada miripnya ya. Aku juga waktu kecil nonton kartun Doraemon, terus baca Detektif Conan, dan sampai sekarang aku juga masih nungguin nih film selanjutnya dari seri live actionnya Rurouni Kenshin. Jadi ya aku setuju banget bahwa budaya pop Jepang itu lumayan akrab ya di kalangan pembaca Indonesia. Dan sama seperti Haru juga, semakin besar semakin penasaran. Kenapa tahu manganya, kenapa tahu animenya, tapi nggak banyak tahu sastranya. Dan ketika punya Post Bookshop, rasa penasaran ini yang aku terus telusuri, dan ternyata banyak juga pembacanya POS yang sama-sama suka gitu untuk menelusuri penulis-penulis Jepang kontemporer, dan karena itu langsung berlanjut sampai sekarang. Nah, bulan Februari 2021 kami juga penasaran apa sih yang membuat teman-teman suka dengan sastra Jepang. Karena itu MIWF, POS, dan Haru mengadakan survei ramai-ramai di sosial media tentang hal ini. Dan salah satu pertanyaan yang kami ajukan adalah, siapa penulis Jepang favorit kalian? Tentu jawabannya sudah bisa ditebak, Haruki Murakami. Nah, apa sih yang istimewa dari Haruki Murakami? Untuk menjawab ini, kami ingin mengundang salah satu fans Haruki Murakami untuk mengutarakan mengapa dia suka dengan Murakami. Saya penggemar Haruki Murakami. Saya membaca karya dia pertama kali di tahun 2000 dari bukunya yang berjudul Sputnik Sweetheart yang keluar di tahun 1999. Begitu membaca buku tersebut, saya langsung jatuh hati dengan Murakami dan kemudian membeli semua buku-buku dia yang lain, dan tidak pernah tertinggal kalau saya dengar ada bukunya yang
akan keluar, itu pasti sangat saya nantikan. Saya kadang sampai on waiting list di toko buku gitu. Yang saya suka dari Murakami, ya mungkin juga di-share oleh para penggemar Murakami lainnya, adalah tentu tema yang selalu dia usung, tentang keterasingan, kesepian. Saya rasa ini sebuah tema yang sangat relatable untuk manusia urban hari ini. Dan dia juga memadukan realita dan fantasi ya, yang sangat berkesan saat membacanya. Dreamlike feel gitu. Kita kayak dibawa ke sebuah tempat atau perasaan yang seperti familiar gitu, seperti sangat dekat dengan kita. Ada kesedihan di situ, ada joy gitu, ada macam-macam sekali. Dan juga tentang kehilangan gitu ya, yang menurut saya juga in a way ada romantismenya juga, melankolis. Sangat mudah buat saya membaca Murakami itu bisa sampai menangis. Kadang-kadang menangis itu juga karena indah gitu, menurut saya sangat indah. Karakter-karakter Murakami menurut saya dengan mudah saya bisa relate. Bahkan saat membaca saya bisa menjadi karakter utama tersebut di dalam bukunya gitu. Dan satu hal lagi yang paling saya suka tentu adalah elemen musik di dalam buku-bukunya. Murakami selalu menggunakan musik klasik, musik jazz, juga The Beatles, dan sangat spesifik sekali dia memilih lagu-lagu, dan itu menjadi satu kesatuan yang utuh dalam ceritanya, karena musiknya juga menjadi penting. Kita bahkan jadi harus mendengar kalau kita belum pernah tahu lagu tersebut gitu, mengikat ceritanya, menjadi lengkap gitu ketika kita ingin merasakan atau ingin mengalami apa yang diceritakan oleh Murakami dalam buku-bukunya. Saya tentunya hampir punya semua buku-bukunya, bahkan sampai yang non-fiction juga. Ada 2 bukunya yang saya baca, What I Talk About When I Talk About Running, itu saya juga baca. Dia juga menulis sebuah buku tentang musik jazz. Kalau fictionnya yang paling saya suka adalah Sputnik Sweetheart, karena itu buku pertama tentunya. Norwegian Wood, seperti juga kebanyakan penggemar Murakami pasti. Saya sangat suka South of the Border, West of the Sun, Kafka on the Shore, dan yang paling terakhir saya baca dan mungkin saat ini menjadi favorit saya adalah Colorless, Sukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage. Oke, tadi kita udah dengar dari Mira Lesmana, salah satu fans beratnya Haruki Murakami, tentang apa sih yang istimewa dari karya-karyanya Haruki Murakami. Nah, aku jadi pengen memperkenalkan buku ini untuk teman-teman semua. Kalau penasaran tentang gimana sih ceritanya Haruki Murakami itu bisa sangat terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia, buku ini, Who We Reading When We Reading Murakami, ngejelasin tuh tentang para penerjemah, para agen sastra, editor, sampai penerbit yang bikin karya Murakami ini mengglobal dan bisa dinikmati pembaca di seluruh dunia. Satu hal yang lucu nih yang aku pelajari dari buku ini adalah bahwa buku pertamanya Murakami yang diterjemahkan ke bahasa Inggris itu sebenarnya bukan buat pembaca Inggris atau pembaca internasional, tapi justru untuk pembaca Jepang yang pengen belajar bahasa Inggris gitu. Jadi kalau pengen tahu tentang macam-macam cara sebuah sastra bisa dinikmati pembaca internasional dari lensa karirnya Haruki Murakami, ini nih yang bisa jadi acuan bacaan teman-teman semua. Nah, kalau tadi kita ngobrol soal Haruki Murakami, sebenarnya yang bagus dari Haruki Murakami itu menurutku, Ndri, adalah dia nama yang begitu terkenal, mengglobal, tapi jadi bikin banyak orang penasaran. Siapa sih memang penulis sastra Jepang kontemporer selain Haruki Murakami gitu? Nah, dan sejak itu kayaknya banyak penulis Jepang lain yang kontemporer yang juga diterjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain di dunia. Nama-nama ini juga keluar di survei yang tadi diceritakan Andri, dan kita akan bahas ini di segmen berikutnya. Jadi kita tadi udah bicara soal Murakami, dan sekarang kita ingin bicara soal penulis selain Murakami. Bicara soal penulis selain Murakami, aku jadi inget Pos pernah mengadakan exhibition Beyond Murakami.
Bisa diceritakan tidak sedikit Messi soal exhibition tersebut? Oke, boleh Andri. Jadi ceritanya rada panjang dikit nggak apa-apa ya. Ceritanya tuh mulai dari tahun 2016. Waktu itu sebenarnya ceritanya tuh mulai dari MIWF. Jadi waktu itu MIWF bikin acara satelit di Jakarta. Judulnya adalah Haruki Murakami and New Writings from Japan. Aku semangat banget ya waktu ada acara ini, terus aku datang dan ikutan, dan di situ pertama kali kenalan sama teman-teman MIWF, sama Kak Lili Farid juga, pendiri MIWF. Nah, di acara itu salah satu pembicaranya adalah Aoko Matsuda, penulis perempuan Jepang yang waktu itu aku belum pernah dengar namanya, tapi sekarang jadi salah satu penulis favoritku. Di acara itu Aoko cerita, ya Haruki Murakami itu memang terkenal dan karyanya memang menarik, tapi sebenarnya kalau menurut Aoko maksudnya ya, kebanyakan penulis Jepang yang menarik dan eksperimental itu sebenarnya penulis perempuan, dan lebih banyak lagi nama yang harusnya dikenal dari Jepang selain Haruki Murakami. Nah, ini yang diomongin Aoko tuh pas banget sama hal-hal yang sering aku pikirkan, terutama karena walaupun Haruki Murakami ceritanya enak dinikmati, aku sering kesel sama dia sebenarnya dan karya-karyanya, karena tokoh perempuannya kok kayaknya cuma jadi karakter sekunder aja ya untuk penggerak perkembangan karakter atau plotnya tokoh laki-laki gitu. Jadi habis acara itu, aku nanya sama Aoko, rekomendasiin nama dong untuk aku, dan salah satu nama yang direkomendasiin adalah ternyata sampai sekarang favoritku, namanya Yoko Tawada. Nah, bergerak dari rekomendasi Aoko dan event itu, aku mulai menelusuri penulis-penulis Jepang kontemporer, terutama perempuan, yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kemudian waktu itu kami bikin eksibisi kecil di Post Bookshop, dan beberapa tahun kemudian bikin eksibisi yang lebih besar bersama dengan Aksara. Jadi gitu sih ceritanya, berangkat dari penasaran nama lain selain Haruki Murakami, sampai jadinya menemukan banyak banget nama-nama penulis perempuan yang sampai sekarang jadi kesukaanku, dan sebenarnya ini sering aku obrolin juga gitu sama Kak Lili. Nah, kalau gitu gimana kalau kita ajak Kak Lili untuk cerita, kenapa sih MIWF dan Kak Lili sendiri tertarik untuk mengeksplorasi nama-nama penulis Jepang selain Haruki Murakami? Hai Messi dan Andri, seru banget ya diskusinya. Nah, ngomong-ngomong tentang Haruki Murakami dan juga penulis-penulis Jepang selain Murakami, di MIWF memang kami beruntung karena sejak awal ingin melihat bagaimana sastra Asia itu masuk menjadi bagian dari sastra dunia dan bagaimana sastra Jepang diakses oleh pembaca di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur ya, karena MIWF kan memang fokus di Indonesia Timur. Beruntung sekali karena kami di tahun pertama menggagas program internasional ini sekitar 2015-2016 langsung berkenalan dengan Monkey Business. Jadi sebuah jurnal yang diupayakan oleh sekelompok penerjemah dan juga pencinta sastra Jepang di Tokyo dan di beberapa negara lainnya yang kemudian menerbitkan secara serius kumpulan tulisan dari penulis-penulis Jepang lainnya yang patut mendapat perhatian luas. Nah, dari kerjasama dengan Monkey Business inilah kami kemudian berkenalan dengan begitu banyak nama selain Murakami. Dan betul kata Messi, di situ juga lah saya berkenalan dengan Messi, kemudian tahu yang dikerjakan oleh Post, dan beberapa tahun kemudian akhirnya terhubung deh dengan penerbit Haru bersama Andri dan kawan-kawan. Akhirnya kita sepakat untuk mengadakan kegiatan bersama ini. Nah, pelajaran yang paling penting dari 4 atau 5 tahun terakhir bekerja sama dengan Monkey Business, yang sekarang namanya jadi Monkey saja, bahwa memang setiap kali ada fenomena di mana seorang penulis mendapat perhatian yang begitu besar karena didukung oleh sebuah ekosistem yang bekerja dengan baik di belakangnya, itu sekaligus menjadi pintu masuk sebenarnya untuk mengenal penulis-penulis lainnya. Dengan demikian, kita sebagai penikmat sastra dunia punya banyak alternatif gitu. Dan ini yang terjadi dengan nama-nama baru yang muncul. Dan saya sih secara pribadi tidak sabar ya melihat bagaimana gelombang baru penerjemahan sastra kontemporer Jepang yang fokus pada para penulis perempuan ini. Jadi para penulis perempuan Jepang ini memberi kita sebuah cara pandang baru bagaimana kondisi masyarakat dan bagaimana sekelompok perempuan yang jumlahnya dari tahun ke tahun makin banyak ya, menentang dan mempertanyakan sistem yang bekerja. Dan dari situlah kita mendapatkan
begitu banyak alternatif setelah membaca Yoko Tawada, setelah membaca Matsuda Aoko ya, yang belakangan menjadi perhatian dan bukunya masuk sebagai satu dari 100 buku yang patut kita baca ya menurut berbagai versi dan polling di Amerika dan di Eropa. Jadi ya MUF senang sekali bisa menjadi bagian dari memperkenalkan nama selain Murakami, nama besar Haruki Murakami, untuk mengakses berbagai alternatif. Dan memang sih harus diakui ya bahwa kenapa sastra Jepang unik, ya karena memang dia menghadirkan sesuatu, bukan hanya temanya yang kadang quirky atau nggak kepikiran kok ini bisa jadi materi yang menarik untuk sebuah karya sastra, tapi memang juga kesunyian yang dideskripsikan itu bisa sampai yang betul-betul sunyi, yang sampai ke tulang sumsum gitu misalnya, atau fantasi tentang relationship ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bisa kemudian dibawa ke mimpi, kemudian mimpi sudah tidak bisa lagi dibedakan dengan kenyataan dan seterusnya. Dan tentu saja seperti konteks masyarakat Asia lainnya, di sastra Jepang lah kita bisa melihat ya bagaimana semakin lama gerakan penulis perempuan ini patut menjadi sebuah sajian alternatif dan harus kita rekomendasikan untuk dibaca lebih luas. Terima kasih. Nah ternyata selain Haruki Murakami, ternyata ada banyak penulis sastra Jepang kontemporer yang bagus. Di survei yang diadakan Haru, POS, dan MIWF banyak juga nama-nama yang direkomendasikan oleh teman-teman. Di segmen berikutnya kita akan melihat nama-nama tersebut. Waktu lihat hasil survei di akunnya POS, ada beberapa nama penulis Jepang yang mungkin kita kenalnya udah agak lama. Misalnya kayak Yukio Mishima, Yasunari Kawabata. Tapi nama-nama yang paling banyak muncul itu justru penulis perempuan dan kontemporer. Jadi aku mau cerita nih tentang beberapa buku yang sering disebut waktu di surveinya POS bersama dengan kenapa menurut teman-teman itu menarik. Jadi buku yang pertama tuh ini. Tada! Convenience Store Woman dari Sayaka Murata. Dan ini mungkin gak kaget juga ya buat teman-teman karena bukunya terkenal banget gitu. Ceritanya adalah tentang perempuan Jepang pertengahan 30-an yang ngerasa seumur hidupnya dia tuh nggak in sync ya, nggak nyambung sama masyarakat dan ekspektasi mereka soal perempuan tuh harus gimana. Tapi dia ngerasa betah kerja di minimarket, di convenience store, karena di situ ada skripnya, bagaimana dia harus berperilaku, gimana caranya ngobrol sama orang, dan disitulah dia ngerasa dia bisa jadi bagian dari masyarakat Jepang gitu. Nah, teman-teman yang suka baca buku ini bilang bahwa sastra Jepang tuh menarik karena mereka bisa mengutarakan gitu hal-hal yang nggak kepikiran, sudut pandang yang unik, yang quirky, tapi sebenarnya nyambung banget gitu sama perasaan yang mungkin dialami banyak perempuan urban sehari-hari gitu. Jadi ini satu contohnya. Contoh yang kedua, ini bukunya, ya sebenarnya sih ini pengarangnya yang aku mau ceritain ya. Pengarangnya tuh Yoko Tawada. Buku yang aku punya ini judulnya Last Children of Tokyo, tapi yang disebutin banyak di surveinya POS itu bukunya yang judulnya Memoirs of a Polar Bear. Ceritanya itu adalah dari sudut pandang 3 beruang kutub dari 3 generasi. Jadi ada neneknya yang dulu gede di Uni Soviet, terus ibunya gitu, anaknya nenek ini yang kemudian jadi bintang sirkus di Jerman, dan yang ketiga adalah cucunya, satu-satunya yang laki-laki dan jadi kayak ikon climate change di kebun binatang di Jerman gitu. Nah, teman-teman yang suka karyanya Yoko Tawada bilang bahwa sudut pandang liar ini nih yang sangat absurd, yang sangat surrealis adalah sesuatu yang menyegarkan dan bikin mereka selalu senang baca sastra Jepang gitu. Dan yang ketiga, yang banyak disebut juga adalah ini, salah satu buku favoritku, Strange Weather in Tokyo, karya Hiromi Kawakami. Ceritanya nih creepy enggak gitu ya kalau aku summarize. Jadi ceritanya adalah soal perempuan 30 tahunan juga yang sering ke sebuah izakaya habis kerja gitu. Di situ dia minum-minum dan suatu hari dia ketemu sama mantan guru SD-nya. Dan dia manggil gurunya ini sepanjang cerita tuh sensei, jadi aku nggak tahu nama aslinya. Dan seperti yang bisa ditebak, mereka pelan-pelan jatuh cinta.
Sekilas kan kedengarannya creepy gitu ya, tapi enggak loh, ceritanya manis banget, sangat melankolis, tapi di sisi yang sama juga diceritakan dengan nada yang biasa aja gitu. Jadi apa ya, bisa ngomongnya soal kehidupan sehari-hari dengan cara yang lumayan flat, bisa ngambil topik yang agak tabu tapi diceritakan dengan wajar, dan buku ini tuh deskripsi settingnya bagus banget. Jadi ketika mereka cerita tentang piknik di bawah sakura, kelihatan gitu rasanya kayak apa. Dan dia juga cerita bahwa abis piknik, minum-minum, ternyata 5 menit kemudian udah rapi semua. Karena semua orang yang tadinya mabok pada rapi-rapi dan kemudian meninggalkan tamannya dalam keadaan bersih. Atau setiap kali dia cerita soal pergi ke hutan mencari jamur, atau pergi ke onsen, rasanya kayak kita ikutan bertualang gitu ke Jepang. Jadi setting dan sense of place-nya ini yang menyenangkan buat dibaca oleh teman-teman juga. Jadi itu sih yang aku dapat dari survei yang ketika di post gitu. Menurut Andri gimana? Menyenangkan juga sih mendengarkan nama-nama yang belum pernah aku baca, bahkan belum pernah aku dengar. Dan tema-tema yang diangkat ternyata juga unik dan memang sesuatu yang jarang banget untuk dibicarakan di Indonesia. Ya, Andri kan bilang agak unik gitu ya. Tapi waktu aku dengar dari MIWF, kayaknya temuannya tuh mirip-mirip gitu. Nama-nama yang disebutkan tadi juga nama-nama yang banyak disebutkan sama para pembacanya MIWF. Tapi yang beda sendiri nih Haru gitu. Karena ternyata kalau di Haru, teman-teman pembacanya sukanya baca thriller. Ceritain dong, Dri, soal itu. Oh iya, betul. Kalau survei di Haru, mungkin karena kami banyak menerbitkan buku-buku thriller, teman-teman Haru banyak merekomendasikan buku-buku thriller. Dan sama seperti POS, sebenarnya kebanyakan penulis yang direkomendasikan oleh teman-teman pembaca Haru adalah penulis perempuan. Dan yang unik dari thriller Jepang yang kami terbitkan, para penulis ini berhasil menggugat sebuah isu sosial yang dibalut dengan cerita thriller. Mereka bisa menggali perasaan para tokohnya, kemudian menjelaskan dengan rinci soal hasrat yang gelap banget dengan cerita thriller tersebut. Dan di sini aku pengen memperkenalkan 2 buku karya penulis perempuan tersebut. Yang pertama adalah Absolute Justice karya Akiyoshi Rikako. Di sini bercerita tentang seorang perempuan yang dia bisa dibilang justice freak. Dia pengen banget menegakkan kebenaran setegak-tegaknya. Dia ingin menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dan di situ bisa dilihat bagaimana sebuah hukum bila ditegakkan setegak-tegaknya tanpa memedulikan kemanusiaan, jadinya kejam gitu loh. Dan ini mengkritik banget soal hal tersebut. Terus yang satu lagi, aku ingin memperkenalkan buku karya Minato Kanae. Ini sebenarnya juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga, dan ini terjemahan bahasa Indonesianya. Confession bercerita tentang seorang guru SMP yang anak perempuannya tiba-tiba meninggal di kolam sekolah SMP. Dan si guru ini tahu anaknya tersebut dibunuh oleh salah satu atau berdua anak didiknya. Jadi si guru SMP ini sedang berusaha untuk membalas dendam ke 2 anak didiknya tersebut. Dan isu yang dibahas di sini dia membahas banyak banget soal bullying, dia juga membahas soal hukum pidana untuk anak-anak. Dia banyak banget mengkritik tentang keadaan sosial di Jepang gitu sih. Jadi sebenarnya pembunuhan, meskipun dia bicara soal pembunuhan, tetapi mereka berdua berhasil untuk membahas isu sosial tersebut. Gitu sih menurutku. Oke, wah makasih banyak loh Andri, aku jadi diceritain penulis-penulis baru yang sebelumnya aku emang ternyata belum pernah dengar karena aku kurang suka baca thriller kali ya. Tapi dari ceritamu aku jadi penasaran gitu. Terus kalau dengar tadi ceritanya Andri, terus juga ingat-ingat apa yang diobrolin sama MIWF sama temuan post di survei, yang menarik tuh buatku adalah ternyata pembaca Indonesia banyak yang penasaran juga ya sama karya-karya penulis perempuan Jepang, dan itu yang banyak disebutkan sebagai favorit. Jadi usulku episode berikutnya kita ngebahas soal Jepang dari kacamata penulis perempuan. Gimana Andri? Boleh banget. Jadi kita bisa mengulik lebih dalam soal penulis-penulis perempuan, juga tema-tema yang mereka ajukan. Terus menurutku dari yang kita bahas ini, yang menarik dari sastra Jepang adalah bagaimana sastra Jepang itu quirky banget. Mereka bisa mengeksplorasi tema dengan sudut pandang yang baru, yang benar-benar segar. Selain itu, sastra Jepang juga bisa menggugat nilai-nilai
dengan cara yang halus, dengan cara yang subtle, dan membuat pembaca merasa relate dengan para tokoh yang ada di buku tersebut. Iya, jadi itu ya cerita-cerita tentang kenapa sastra Jepang menarik bagi pembaca Indonesia. Hal lain yang aku dapat juga dari survei itu adalah kita semua nih pembaca di Indonesia sama-sama semangat menunggu apalagi nih yang akan keluar dari Jepang, terjemahan apalagi yang akan datang. Karena kita sadar bahwa gelombang penerjemahan sastra Jepang itu sedang berlangsung ya, kita bahkan belum melihat puncaknya. Jadi nggak sabar juga sih nanti di episode-episode berikutnya membahas sastra Jepang kontemporer dari berbagai sisi. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol kita. Teman-teman kalau misalnya ada penulis Jepang yang ingin direkomendasikan, beritahu di kolom komentar di bawah. Selain itu jangan lupa untuk menyalakan notifikasi untuk episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di episode pertama Reading the People of Asia edisi Jepang. Sampai ketemu di episode berikutnya bersama dengan Post, Haru, dan MIWF, dan kita akan membahas soal sastra Jepang dari kacamata penulis perempuan. Sampai ketemu! Sampai ketemu.